memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Dan biarlah Tuhan disukakan oleh pujian kita. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Ya, jangan bosan menetap. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejak orang penuh berkat, berlimpah sahabatnya, berlimpah sahabatnya, berlimpah-limpah. Dialah Raja, Dialah Raja semesta dan abad dunia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Amin. Besar anugerahnya yang telah lahir bagi kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh pagi dia Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita terus memuji Dia. Katakan kita surga bergema, surga bumi bersuka, karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandangmu sungguh ku tak layak, namun kau angkatku. Syukur untuk karyamu, syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku. Memandangmu sungguh ku tak layak, namun kau
Puji Tuhan, Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui daring merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di awal saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua, Selamat Natal tahun 2020. Immanuel, Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini terpaksa kita harus merayakan Natal melalui daring. Sebagai satu bentuk nyata partisipasi kita sebagai orang Kristen kepada kota kita, kepada bangsa kita, untuk membantu memutuskan rantai penularan COVID-19. Jadi saya harap walaupun acara ibadah Natal kita online, tetapi sukacita Natal tetap ada di dalam hati kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Natal bukan hanya sekedar kabar sukacita bagi seluruh dunia, tetapi Natal juga dapat memberikan pengalaman sukacita secara pribadi kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari Natal ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Saya beri judul Immanuel, Allah beserta kita. Allah datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, dan Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya tidak ingin kita hanya merayakan saja pada Natal 2020 ini. Memang benar seperti yang saya katakan tadi, Natal adalah kabar sukacita yang luar biasa. Allah menyertai kita adalah satu kabar yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Namun demikian, jika kita tidak menerima sendiri sukacita itu, maka kita hanya sekedar seperti orang nonton film. Filmnya bagus, setelah selesai kita senang sebentar, tapi setelah itu kita tidak merasakan apa-apa. Saudara-saudara, seperti kita mendengar pidato daripada presiden kita yang mengatakan negara kita sudah impor vaksin dan vaksin itu akan dibagikan secara gratis. Kita gembira. Tapi kegembiraan yang sesungguhnya haruslah sampai terjadi kita betul-betul sudah divaksin, tidak ada gejala negatif, dan kita bisa menghadapi pandemi ini. Demikian juga sukacita Natal datang kepada kita. Setiap tahun kita merayakannya, ada kabar luar biasa. Allah datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, dia tidak menjadi bentuk ciptaan yang lain, tetapi Tuhan mendatangi kita dengan lahir sebagai manusia, agar supaya
Tuhan bisa bersekutu dengan kita. Kita bisa mengenal Dia. Saudaraku sekalian, itu adalah kabar yang luar biasa. Dan ada satu janji, Allah akan menyertai kita. Ini bukan main-main. Ini adalah hal yang sesungguhnya yang Tuhan kerjakan bagi kita umat manusia. Saudaraku sekalian, merayakan Natal jika kita tidak sampai mengalami, menerima Tuhan datang dalam hidup kita secara pribadi, kalau kita tidak sampai mengalami Tuhan menyertai hidup kita, kita hanya sama dengan merayakan Natal, tutup tahun dengan berekreasi. Setelah selesai rekreasinya, sudah selesai sukacitanya. Namun saudaraku sekalian, saya ingin agar supaya kita mengalami sampai benar-benar kita berjumpa dengan Yesus, dan sampai kita benar-benar mengalami penyertaannya, barulah ada sukacita yang besar. Bayangkan saudaraku sekalian, pergumulan umat manusia itu sangat banyak. Di dalam dunia ini kalau kita lihat, ada banyak orang yang berputus asa. Ada banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Ada banyak orang yang hidup abnormal. Ada banyak orang yang hidup dengan keserakahan, dengan ambisi. Mereka semua perlu dokter yang harus menyembuhkan mereka. Mereka semua membutuhkan pertolongan. Kita semua punya masalah yang lebih penting dari itu, adalah lepas daripada perhambaan dosa. Natal adalah kabar di mana Tuhan datang melawat umat manusia. Bukan hanya orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia. Tuhan mau menjadi raja damai bagi kita. Tuhan mau menebus kita, membebaskan kita, menyertai kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang besar. Sehingga kita mempunyai masa depan yang baik. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jadi Natal akan benar-benar berguna, bermanfaat bagi kita, yaitu jika kita tidak sekedar merayakannya. Setidak-tidaknya, saudaraku sekalian, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Natal akan menjadi sukacita bagi kita jika yang pertama, kita telah mengetahui bahwa ada satu pengharapan bagi umat manusia, bagi kita secara pribadi, bagi saya, bagi saudara. Kita boleh tahu bahwa Allah telah datang ke dalam dunia ini untuk menyertai kita, membereskan persoalan-persoalan hidup kita, mengangkat beban kita, menghapus air mata kita, memberikan harapan kepada keputusasaan kita. Itu yang pertama. Kita mendapatkan berita sehingga kita tahu. Jadi mulai hari ini jangan sampai kita putus asa lagi.
karena ada masa depan di dalam Kristus. Jangan lagi menangis karena ada Tuhan yang akan menghapus air mata kita. Jangan lagi putus asa karena selalu ada jalan. Kita mendapat kabar Allah menyertai kita. Yang kedua, Natal akan benar-benar bermakna bagi kita. Menjadi kabar sukacita, kabar yang baik bagi kita. Yaitu karena kita menerima. Tadi yang pertama adalah kita mengetahui ada kabar baik. Yang kedua, kita menerima secara pribadi kabar baik itu. Yaitu menerima secara pribadi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, Pak, saya Kristen sudah lama, saya sudah tahu tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Mungkin kita berkata, nama saya saja Immanuel, atau anak saya kasih nama Immanuel. Saudaraku sekalian, jika kita merasa Tuhan sudah menyertai kita, gampang saja. Apa tanda-tandanya? Apakah hidup kita berbeda dengan orang lain? Jika belum, berarti memang Tuhan belum menyertai engkau. Mungkin kita berkata, Pak, saya yakin Tuhan menyertai saya. Cek dulu, apa tanda-tandanya? Apakah kamu mengalami kemenangan-kemenangan setiap hari? Jika tidak, orang lain susah, engkau juga susah. Orang lain marah, engkau juga marah. Orang lain putus asa, engkau juga putus asa. Artinya Tuhan belum menyertai engkau. Jadi, kalau selama ini kita merasa, saya ini Kristen, Pak. Saya sudah bergereja berpuluh-puluh tahun. Saya sudah merayakan Natal berpuluh-puluh kali. Jadi pastilah Tuhan menyertai saya. Saya tidak ingin berbantah-bantah dengan kita. Tapi saya hanya ingin menolong kita untuk mengerti. Betul enggak? Kita sudah hidup disertai Tuhan. Apa tanda-tandanya? Apakah kalau orang lain ke kanan, Anda ke kiri? Ataukah apakah kalau orang lain membenci, Anda mengampuni? Apakah kalau orang lain mengasihi, Anda sakit hati? Artinya, Tuhan belum benar-benar menyertai kita. Saudaraku sekalian, untuk tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir menjadi manusia, Dia adalah Raja Damai, Dia penasehat yang ajaib, Dia Raja segala raja, Dia Juru Selamat. Untuk mengetahui itu memang mudah. Tapi yang kedua, untuk mengalami itu tidak semudah mengetahui. Saudaraku sekalian, karenanya kita secara pribadi harus membuka hati, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita untuk menyertai kita sepanjang jalan hidup kita. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Bagaimana membuka hati, saudara perlu petunjuk. Bagaimana mengizinkan
Tuhan memimpin hidup kita, saudara perlu petunjuk. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan, saudara perlu petunjuk. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan, saudara perlu petunjuk. Bagaimana bisa memiliki kemenangan-kemenangan dalam hidup kita sehari-hari, saudara perlu petunjuk-petunjuk. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepada kita? Adalah gereja. Pemuka-pemuka agama. Orang-orang yang telah mengalami hidup baru lebih dulu dari kita. Orang-orang yang telah dewasa secara rohani yang bisa memberi petunjuk-petunjuk kepada kita. Atau dengan kata lain yang simple, menerima Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyertai kita. Kita perlu ditolong oleh orang-orang yang lebih dahulu mengalaminya dari kita. Saudaraku sekalian, untuk itu membutuhkan satu komitmen. Pernahkah kita mengadakan satu pengakuan kepada Tuhan bahwa Engkaulah Tuhanku? Pernahkah kita mengadakan satu perjanjian dengan Tuhan, aku akan ikut Engkau? Pernahkah kita membuat satu komitmen untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Saudaraku sekalian, itulah langkah-langkah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan menyertai kita. Untuk menerima bantuan dari pemerintah saja membutuhkan data. Apakah KTP kita sudah benar? Apakah kakak kita sudah punya kakak? Apakah kita penduduk legal atau tidak? Ya, apakah kita memang termasuk orang yang membutuhkan bantuan? Ada surat-surat yang harus diurus. Masakan menerima Tuhan, Raja di atas segala raja, menerima penyertaannya, menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya, tanpa komitmen, tanpa perjanjian, tanpa kesungguhan, itu sungguh tidak mungkin, saudaraku sekalian. Oleh karena itu, mari Natal ini kita perbaiki cara berpikir kita, agar supaya terjadi di dalam hidup kita secara pribadi, Tuhan menyertai kita. Immanuel itu tidak sekedar kata-kata indah, tidak sekedar menjadi hiburan sekejap, tidak hanya sekedar menjadi luapan emosi kita, tetapi menjadi satu pengalaman yang benar-benar memberkati, menuntun, dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, setelah Natal yang adalah sukacita ini kita ketahui, kita telah mendengar beritanya. Yang kedua, kita mau menerimanya. Yang ketiga adalah kita bersedia menyerahkan hidup kita sepenuhnya diperbaharui oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tidak lagi hidup seperti sebelumnya.
ada satu kesediaan. Cara dunia, kesediaan itu harus ditulis. Saya harus bersedia apa saja. Kemudian dibawa ke notaris dan ada kekuatan hukumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menerima Yesus untuk menyertai kita memang tidak perlu notaris. Tetapi cara yang sama perlu terjadi dalam hidup kita. Adanya satu keputusan untuk bersedia mendengarkan apa saja yang Tuhan katakan. Bersedia mengerjakan apa saja yang Tuhan perintahkan. Bersedia mengikuti kemana saja Tuhan membawa kita. Saudaraku sekalian, sehingga dengan demikian Natal benar-benar adalah satu pengalaman yang dahsyat bagi kita. Natal adalah satu pengalaman yang terindah bagi kita. Kita tidak hanya sekedar seperti orang yang menikmati hiburan sebentar, mendengar kabar yang baik sebentar, tetapi kita tidak terlibat di dalamnya. Tetapi Natal tahun 2020 ini benar-benar menjadi satu Natal yang istimewa. Kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya jika kita mengalami, saudara pasti akan merasakan sesuatu yang lain. Jika kita mengalami, saudara akan memiliki perbedaan di dalam hidup saudara. Kalau kita mengalami, kita akan merasakan keistimewaan sedang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Natal bukanlah sekedar berita yang sama seperti berita-berita yang ada di dunia ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada berita yang lebih baik daripada Allah datang ke dalam dunia. Kedatangan Tuhan di dalam dunia banyak tidak dipercaya, diragukan. Apalagi Tuhan datang menjadi manusia. Banyak orang-orang mencari celah-celah untuk mempengaruhi. Jangan percaya. Saudaraku sekalian, tetapi bagi orang-orang yang dianugerahi, yaitu saudara-saudara dan saya, bagi orang-orang yang beruntung, yaitu saudara-saudara dan saya, kita telah menerima kabar baik ini, dan kita sudah mengetahui bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyertai kita, umat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, jangan berhenti sampai kepada tingkat mengetahui dan percaya. Mari, masuklah pada langkah berikutnya, menerima Kristus Tuhan untuk menyertai hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Jika manusia disertai oleh Tuhan, pasti
hidupnya akan luar biasa. Mari jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Segeralah memberikan kesediaan. Segeralah daftarkan diri saudara. Segeralah katakan, Tuhan, aku bersedia. Tuhan, aku mau. Karena waktunya tidak panjang. Kesempatan ini adalah kairos, waktu Tuhan yang tidak bisa diulang-ulang. Mungkin kita berkata, tunggu deh, saya masih senang hidup di dalam kegelapan. Saya masih senang dengan kebiasaan-kebiasaan lama saya. Saudaraku sekalian, pikirkanlah baik-baik. Terang itu sudah datang. Jika kita tetap hidup di dalam hidup lama kita, saudara tetap ada di dalam kegelapan. Mari undang terang itu masuk dalam hidup kita, agar kita menjadi tidak suka lagi akan hal-hal yang gelap, karena hidup kita sudah diterangi. Undang terang itu datang lebih dulu dalam hidupmu. Jangan berkata, tak usir dulu kegelapan dari hidupku, baru aku undang terang. Terbalik. Undang terangnya dulu, saudara-saudara. Baru saudara akan bisa melihat bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang dulunya tidak kita mengerti, sekarang menjadi kita mengerti. Ada banyak yang dulunya kita tidak sadar, sekarang kita akan menjadi sadar. Akan ada banyak hal-hal yang bisa kita lihat dalam hidup kita yang dulunya kita anggap benar, ternyata salah. Setelah kita mengundang terang itu datang dalam hidup kita. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Akan membuat kita tidak khawatir lagi, akan membuat kita tidak takut lagi, akan membuat kita tidak mudah susah lagi, akan membuat kita tidak lemah lagi, akan membuat kita diubahkan menjadi perkasa di bumi ini. Menjadi orang-orang yang menerangi kehidupan orang lain. Menjadi orang-orang yang menggarami hidup orang lain. Natal tahun 2020, Immanuel, Allah beserta kita, kiranya terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami bisa merayakan Natal pada tahun 2020 ini. Walaupun secara online, secara daring, tetapi kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur. Karena kami harus mendapat kesempatan untuk mengorbankan hak kami berkumpul demi untuk kebaikan bangsa kami, demi untuk kebaikan kota kami, sehingga kami semua kedapatan sehat, kami semua kedapatan baik-baik saja, oleh karena Tuhan baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya jemaat-Mu bukan hanya mendengar berita Natal dan bergembira, tetapi lebih daripada itu, di dalam nama Yesus, biarlah setiap jemaat-Mu mendapatkan penyertaan Tuhan, menjadi satu pengalaman pribadi mereka. Disertai Tuhan, bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari membaca, tetapi kami mengalami secara pribadi. Terjadi pemulihan, terjadi pertumbuhan, terjadi sukacita yang besar
di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Bukakanlah hati kami ya Tuhan. Hati yang keras aku persembahkan kepadamu, aku taruh di bawah kaki-Mu. Tuhan melembutkan ketidakmengertian, Tuhan terangi dengan terang yang dari surga, sehingga kami dapat menyadarinya pada saat ini. Di dalam nama Yesus, setiap orang membuka hatinya, setiap orang menyediakan hidupnya untuk disertai oleh Tuhan. Kami mau belajar dari gereja, yaitu lembaga yang Tuhan taruh di dalam dunia ini. Kami mau belajar dari orang-orang yang lebih dahulu mengalami. Kami mau belajar tahap demi tahap. Terjadilah di dalam nama Yesus. Setiap hati diserahkan, ditundukkan kepada Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap jemaat-Mu mengenang Natal tahun 2020 adalah Natal spesial bagi kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kiranya berkat Natal, berkat penyertaan Tuhan, berkat sukacita yang besar terjadi dalam hidup saudara. Terjadilah di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya ucapkan selamat Natal. Kita akan memuji Dia. Kita naikkan pujian ini, Hosana di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat merayakan Natal tahun 2020 dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja oleh karena kemurahan Tuhan. Kami telah mengakhiri ibadah kami ini, sekarang ya Tuhan, hamba mohon Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Natal menjadi sukacita yang besar bagi mereka. Biarlah Natal ini menggenapi janji Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-Mu satu demi satu. Ya Tuhan, biar kiranya Natal tahun 2020 ini menjadi satu pengalaman yang indah bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar mengalami dalam hidup kami secara pribadi. Tuhan beserta kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, masing-masing keluarga. Tuhan memberkati pertumbuhan, kehidupan rohani mereka. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyertai mereka. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, Tuhan memberkati
persembahan mereka masing-masing. Tuhan memberikan janji kepadamu, engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua.